Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fahrul Razi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing tentang penyusunan skripsi. Nah, jadi di sini mungkin saya akan memberikan tips awal dalam penyusunan skripsi. Nah, bagi teman-teman kalau masih kebingungan tentang penyusunan skripsi, nah di sini saya akan membahas tentang tips awal dalam penyusunan skripsi. Nah, baik langsung saja di sini. Tips yang pertama itu yaitu pemilihan topik penelitian yang sesuai. Artinya tips pertama yang bisa teman-teman lakukan dalam memulai penyusunan skripsi adalah pemilihan topik. Yang tadi teman-teman harus memiliki topik. Nah, dalam pemilihan topik ini, nah jadi teman-teman harus bisa mengusahakan topik yang dipilih itu sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti di bidang masing-masing. Nah, teman-teman juga harus bisa mengusahakan topik yang teman-teman pilih itu merupakan topik yang teman-teman sukai. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menyukai topik yang teman-teman pilih, itu juga akan membantu untuk memperlancar dalam penulisan skripsi teman-teman. Nah, karena topik yang teman-teman itu suka, nah maka itu juga akan tidak menjadi beban bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi. Nah, baik langsung saja yang kedua itu yaitu tips yang kedua dari saya itu yaitu pahami pemilihan konsep. Nah, jadi setelah teman-teman itu memiliki topik yang sudah sesuai, nah teman-teman juga harus memahami konsep yang akan digunakan dalam skripsi teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membedah aspek dari judul atau topik yang teman-teman sudah pilih tadi. Nah, teman-teman bisa membedah dari situ. Tapi juga dalam memilih konsep, nah jadi dalam memilih konsep itu harus relevan dengan topik yang digunakan. Artinya topik sama konsep itu harus sesuai, harus jalan dengan konsep gitu. Itu ketika sudah berjalan ketika topik sama konsep itu udah relevan, maka nanti itu akan mempermudah teman-teman dalam penulisan skripsi. Nah, baik langsung saja tips yang ketiga dalam penulisan skripsi dari saya. Nah, yang ketiga itu yaitu teman-teman harus memakai pedoman penulisan skripsi yang baik. Nah, pedoman penulisan yang baik adalah pedoman yang bisa membuat skripsi teman-teman itu lebih rapi dan memiliki alur yang baik. Nah, selain itu juga dalam pedoman penulisan skripsi juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, teman-teman dalam penulisan skripsi itu teman-teman juga harus bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, teman-teman juga harus bisa menguasai penggunaan kalimat atau kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga harus menguasai penggunaan kata-kata yang harus digunakan dalam penulisan skripsi. Baik langsung saja yang ketiga itu yaitu buat kerangka penelitian dengan jelas. Nah, teman-teman juga ketika sedang melakukan penyusunan skripsi, teman-teman juga harus bisa membuat kerangka penelitian. Itu harus jelas. Nah, kerangka penelitian biasanya berupa susunan bab dan subbab yang ada di dalam karya tulis tersebut. Nah, mungkin di beberapa kampus itu dalam kerangka penelitian itu pasti berbeda-beda di setiap kampusnya. Tapi saya di sini akan menjelaskan secara umumnya aja. Nah, jadi buat kerangka penelitian itu yang bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu penelitian terdahulu, tujuan pustaka, hipotesis. Nah, bab ketiga itu metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian atau pembahasan. Nah, terus yang terakhir itu bab kelima itu kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman juga harus
mengetahui tadi kerangka penelitian itu harus disusun secara jelas dari bab satunya sampai ke bab 5-nya. Nah, baik, tips yang kelima dalam penyusunan skripsi itu yaitu gunakanlah data yang terpercaya. Apa sih gunanya? Nah, jadi gunanya itu tentunya untuk menjadikan skripsi teman-teman itu menjadi skripsi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan nanti. Nah, jika teman-teman sedang menyusun skripsi, tentunya teman-teman harus mengambil data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman juga bisa melihat data yang terdapat pada artikel, berita, atau dan sejenisnya. Nah, selagi sumber tersebut datanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi selagi kita bisa mengutip di artikel, berita, dan lain sebagainya. Nah, apabila sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan nanti. Nah, jadi teman-teman bisa mengutip itu, bisa dari artikel, berita, atau yang semacamnya lah. Nah, baik, yang selanjutnya itu yang keenam itu, nah ini teman-teman juga harus bisa memegang tips yang keenam ini. Nah, tips yang keenam ini jangan takut bertanya pada dosen pembimbing. Nah, langkah selanjutnya ini adalah juga takut. Kebanyakan dari mahasiswa itu ketika menemui dosen pembimbingnya takut atau segan kepada dosen pembimbingnya. Diusahakan buat teman-teman itu yang sedang skripsi, usahakan harus konsultasi lah kepada dosen pembimbing. Artinya nanti jika teman-teman itu memiliki pertanyaan atau keresahan yang ingin diungkapkan, nah jadi teman-teman itu bisa mencoba berkonsultasi dengan dosen pembimbing teman-teman. Makanya teman-teman jangan sungkan kepada dosen pembimbing. Nah, dari sini dari teman-teman konsultasi ke dosen pembimbing juga dapat menilai. Nah, jadi dosen pembimbing itu bisa menilai kita apakah kita dalam mengerjakan skripsi itu serius atau tidak serius. Nah, itu juga bentuk penilaian dari dosen pembimbing tersebut. Makanya teman-teman yang sedang menjalankan skripsi jangan sungkan atau jangan merasa tidak enak kepada dosen pembimbing. Nah, teman-teman harus bisa tuh kalau bisa ngobrol santai sama dosen pembimbing, tetap konsultasi setiap harinya. Gini Pak, permasalahannya di sini. Nah, nanti dosen pembimbingnya itu akan mengarahkan teman-teman gimana nanti ketika teman-teman menulis skripsi itu yang salahnya nanti bakalan dikasih tahu oleh dosen pembimbing. Makanya teman-teman jangan sungkan kepada dosen pembimbing. Nah, baik, yang selanjutnya yang ketujuh itu tips yang terakhir dari saya dalam pembuatan skripsi itu. Tips yang ketujuh ini penting juga bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Nah, step yang terakhir ini yaitu buat target penulisan. Artinya ada baiknya ketika teman-teman memulai penyusunan skripsi, lebih baiknya memiliki target atau pencapaian. Teman-teman juga bisa menggunakan capaian per pekan atau per minggu seenak teman-temannya aja. Gimana? Yang penting ada target dari penulisan skripsi teman-teman. Nah, itu juga akan lebih mengarahkan teman-teman kepada dalam penulisan skripsi. Nah, nanti teman-teman bisa mengetahui dalam penulisan skripsi itu yang salah dan yang harus direvisi apa saja. Nah, teman-teman ketika mempunyai target, nah nanti ada setiap minggu atau setiap pekannya ada konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, nanti dosen pembimbing akan mengarahkan apa saja nih yang harus diperbaiki, yang harus direvisi. Nah, itu juga sangat membantu teman-teman dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Nah, buat yang terakhir ini, buat teman-teman itu harus mempunyai target. Pokoknya harus mempunyai target, mungkin seenak teman-temannya aja, baik itu target teman-teman dalam satu minggu ini harus sekian yang saya kerjakan, atau dalam satu hari ini yang saya selesaikan atau yang saya revisi
sekian. Jadi itu teman-teman sesuaikan saja gitu. Yang penting teman-teman itu harus mempunyai target. Nah, baik, yang selanjutnya itu ini takutnya ada yang menanyakan tentang langkah-langkah dalam penyusunan skripsi. Nah, kayak gimana sih langkah-langkah dalam penyusunan skripsi itu? Nah, proses atau langkah penyusunan skripsi itu berbeda antara satu kampus dengan kampus yang lainnya. Mungkin ada beberapa perbedaan, namun di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan umum yang digunakan. Yang digunakan itu, nah, langkah yang pertama itu pengajuan judul skripsi. Langkah yang kedua itu pengajuan proposal skripsi. Yang ketiga itu seminar proposal. Yang keempat penelitian. Yang kelima sidang skripsi. Yang keenam revisi monrol skripsi. Nah, jadi itu tadi yang harus dipersiapkan tentang langkah-langkah ketika teman-teman bingung tentang langkah-langkah penyusunan skripsi. Nah, di sini juga namun di beberapa kampus itu memiliki metode juga, memiliki metode yang cukup berbeda. Mungkin dari teman-teman kampusnya A sama si B ini berbeda juga tentang metodenya. Nah, di sini saya akan memberikan secara umumnya saja. Nah, di sini yang pertama itu pengajuan judul juga bisa meminta topik skripsi dari dosen pembimbing, atau ketika teman-teman juga masih bingung tentang topik. Nah, jadi dosen pembimbing itu teman-teman bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing, bisa nggak minta topik dari dosen pembimbing gitu. Nah, yang kedua itu penelitian dan pembimbingan. Nah, yang selanjutnya itu seminar, terus selanjutnya sidang, kaidah. Udah sampai segitu dari langkah-langkah penyusunan dan metode dalam penulisan skripsi. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.